Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rozi Effendi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal UKM PPD, yaitu materinya tentang public health. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang akan mengikuti ujian UKM PPD. Nah, langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan. Nah, untuk soal yang pertama, Kabupaten A dihuni oleh 600 orang penduduk. Selama tahun 2020, ditemukan 250 penderita baru yang terkena TB paru, 75 orang TB tulang, 30 TB kelenjar. Memasuki tahun 2021, didapati penderita baru TB paru sebanyak 50, TB tulang 25 orang, dan 20 TB kelenjar. Berapakah prevalensi rate kasus TB paru pada daerah tersebut? A 0,5%, B 5%, C 50%, D 500%, E 5000%. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah prevalensi rate. Untuk rumus prevalensi rate, itu jumlah seluruh kasus per jumlah populasi berisiko dikali 100. Nah, bagaimana jika ditanya incident rate? Untuk rumus insiden jumlah kasus baru per jumlah populasi berisiko dikali 100. Langsung saja kita masukkan angkanya ke rumus. Jumlah seluruh kasus. Nah, kasus yang ditanya di sini adalah kasus TB paru. Jadi kita lihat dulu pada tahun 2020 itu 250 yang TB paru. Jadi TB tulang, kelenjar kita coret. Tulang, kelenjar coret 250. Kemudian kita lihat pada tahun 2021 untuk TB paru sebanyak 50 orang. 50 per jumlah populasi berisiko. Nah, untuk jumlah populasi berisiko yaitu seluruh penduduk yang ada di kabupaten tersebut. Penduduk yang ada di kabupaten tersebut ada 600 orang. 600 per 600. Kita coret kali 142 kali 100%, jadi 100 udah habis dicoret, hasilnya 2 bagi 2 sama dengan 50%. Nah, jadi jawabannya adalah C, 50%. Next. Nah, untuk soal yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan kasus status KLB pada 3 kabupaten. Kriteria penetapan status KLB adalah sebagai berikut. A. Penyakit menular yang sebelumnya ada atau dikenal pada suatu daerah namun angka kejadian naik turun. B. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 2 kurun waktu berturut-turut. Untuk yang C, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk yang D, penyebaran penyakit melalui batas geografis. Untuk yang E, jumlah angka penderita mencapai 100 dalam waktu 1 minggu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang ditanyakan adalah kriteria status KLB. Jadi untuk kriteria status KLB itu ada 3 kriteria. Pertama, kasus muncul
muncul dari tidak ada menjadi ada. 2. Kasus naik 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Untuk yang kriteria ketiga, kasus naik dalam 3 periode waktu. Nah, di option yang mendekati dari salah satu kriteria ini adalah penyakit menular yang sebelumnya ada atau dikenal pada suatu daerah namun angka kejadian naik turun. Tidak ada naik turun. Dan peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 2 kurun waktu berturut-turut. Dia 3 periode ya, bukan 2 periode. Jadi untuk yang B salah. Penyebaran penyakit melalui batas geografi salah. Jumlah angka penderita mencapai 100 dalam waktu 1 minggu salah. Jadi peningkatan kejadian penyakit kematian 2 kali lipat. Ini 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kasus naik 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Jadi jawabannya adalah C. Next. Nah, untuk soal yang nomor 3, Posyandu Desa A memiliki kader 5 dengan cakupan program wajib lebih dari 50%. Kegiatan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Posyandu juga mendapatkan tambahan dana desa sehat tetapi masih 35%. Disebut apakah posyandu tersebut? A. Posyandu Pratama, B. Posyandu Mandiri, C. Posyandu Media, D. Posyandu Purnama, E. Posyandu Paripurna. Baiklah, ya, di sini yang ditanyakan adalah kriteria posyandu tersebut. Jadi untuk kriteria posyandu itu dibagi jadi 4. Ada yang Pratama, Madya, Purnama, Mandiri. Nah, untuk yang Pratama itu cakupan program pokok seperti KIA, KB, imunisasi gizi itu belum sempurna. Jadi program pokoknya belum sempurna. Nah, untuk jumlah kader dari Pratama itu kurang dari 5 orang. Kemudian program tambahan tidak ada, dana sehat juga tidak ada. Gini. Program pokok, kader, program tambahan, dana sehat. Untuk Madya, program pokoknya juga belum sempurna. Atau belum sempurna atau belum rutin. Kemudian untuk jumlah kadernya lebih dari 5 orang.
Untuk yang program tambahan itu tidak ada. Dana sehat juga tidak ada. Kemudian untuk purnama, untuk program pokoknya sudah sempurna atau sudah rutin dilakukan. Sempurna. Kemudian untuk jumlah kader itu lebih dari 5 orang. Kemudian untuk program tambahan itu sudah ada. Dan untuk dana sehat masih di bawah 50%. Di bawah 50%. Kemudian untuk posyandu mandiri, untuk program pokoknya itu sempurna atau sudah rutin. Kemudian untuk jumlah kader lebih atau sama dengan 5 orang. Kemudian untuk program tambahan dia sudah ada. Untuk dana desa dia lebih dari 50%. Nah, kita balik ke soal. Kader jumlahnya 5. Jadi yang pertama Madia kita coret. Kemudian program wajib 50%. Berarti program wajib sudah sempurna atau rutin. Kegiatan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Posyandu juga mendapatkan tambahan dana desa. Nah, di sini tambah dana desa tapi masih 35%. Jadi yang 35% itu purnama di bawah 50. Jadi jawabannya adalah D. Posyandu purnama. Oke, next. Nah, untuk soal yang nomor 4. Data kasus kelahiran bayi di desa A yang memiliki populasi sebanyak 50.000 jiwa selama 1 tahun adalah 100 orang. 20 diantaranya lahir mati. Terdapat pula data kematian balita. 50 diantaranya meninggal di bawah 1 tahun. Jumlah total kematian adalah 250. Berapakah angka kematian bayi? A. 20/100 kali 100. B. 5/200 kali 1000. C. 5/8 kali 1000. D. 20/250 kali 1000. Untuk yang E, 100/250 kali 1000. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa angka kematian bayi. Jadi untuk mencari jumlah angka kematian bayi, angka kematian bayi yaitu jumlah kematian bayi per jumlah kelahiran hidup. Kita kali 1000. Nah, kita analisa soal. Kematian balita ada 20 kasus. Namun hanya 5 yang di bawah usia 1 tahun. Hanya 5 yang di bawah usia 1 tahun. Jadi untuk menentukan jumlah kematian itu yang kita ambil itu umur yang di bawah 1 tahun. Nah, jadi jumlah kematian kita cari umur yang di bawah 1 tahun ada 5 orang. Jadi dapat jumlah kematian 5. Kemudian untuk jumlah kelahiran hidup, nah kelahiran bayi per tahun ada 100. Ada 100.
jiwa selama 1 tahun adalah 100. Nah, 20 diantaranya lahir mati. Jadi dari 100 yang hidup, 100 kurang 20 cuman 80. Nah, kita kali 1000. Jadi jawabannya adalah 5/80 kali 1000. Jadi untuk jumlah kematian kita cari bayi yang mati di bawah umur 1 tahun. Kemudian untuk jumlah hidup, untuk jumlah kelahiran hidup tinggal kita kurangin sama jumlah bayi yang mati. Oke, untuk nomor 4 sudah selesai. Next. Untuk soal nomor 5, seorang dokter muda yang baru menyelesaikan pendidikannya akan mengikuti program internship. Salah satu syarat mengikuti program internship adalah tergabung dalam kepesertaan BPJS. Apabila dokter tersebut mendaftar menjadi peserta BPJS, dokter tersebut termasuk ke dalam jenis kepesertaan A. PBI, B. Pekerja penerima upah, C. Pekerja bukan penerima upah, D. Bukan pekerja, E. Non-PBI. Nah, untuk soal BPJS itu kita harus menghafal kriteria pembagiannya. Nah, ini ada tabel. Nah, ini tabel untuk peserta BPJS. Itu ada PBI atau penerima bantuan iuran dan non-PBI. Biasanya PBI ini untuk orang-orang fakir atau orang tidak mampu. Nah, untuk non-PBI itu dibagi menjadi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Nah, untuk pekerja penerima upah itu pegawai pemerintah maupun pegawai non-pemerintah. Contohnya PNS pusat, daerah untuk pemerintah, pegawai non-pemerintah, pegawai BUMN, pegawai swasta. Kemudian untuk pekerja bukan penerima upah, itu bersifat individu, biasanya contohnya pengacara kayak Hotman Paris tuh, itu dia masuk ke pekerja bukan penerima upah. Akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan sebagainya. Untuk bukan pekerja itu ada penerima pensiun dan veteran. Kemudian ada investor. Untuk penerima pensiun bisa contohnya adalah untuk pensiunan PNS, TNI, Polri. Kemudian veteran tentunya pejuang atau perintis kemerdekaan. Nah, jadi di soal tadi kan ada seorang dokter muda yang baru selesai pendidikan dan akan melanjutkan internship. Jadi syarat internship itu kita harus daftar ke BPJS. Jadi untuk dokter itu masuk ke pekerja bukan penerima upah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah dokter termasuk ke dalam jenis kepesertaan pekerja bukan penerima upah. Jadi jawabannya adalah C. Sekian dulu untuk video pembahasan soal public health-nya. Semoga video ini bisa membantu untuk kawan-kawan yang akan mengikuti ujian UKM PPD. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe video ini untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap channel ini. Terima kasih.